Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pak Iqlil ya. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya setelah eksistensialism kemarin, terus ada ego-criticism. Sekarang kita masuk ke sini, archetype ya. Untuk itu saya di sini memberi materi dari jurnal saya dan ini sudah dikutip oleh kakak kelas untuk dijadikan materi pembelajaran di dalam di kelasnya, di sekolahnya beliaunya Mas Ahmad Rozak gitu ya. Teman-teman bisa juga mengutip ini, cuman ingat harus izin Pak Iqlil dulu dan nanti saya ajari cara kutipannya. Langsung biar tidak lama-lama, kita akan menjelaskan sedikit apa sih archetype dan bagaimana unsur-unsur itu bisa melekat dalam karya sastra. Oke. Di sini ada judul sebuah jurnal begitu ya, dengan judul Bakemono Noko by Mamoru Hosoda dan The True Meaning of Smack Day ya, by Adam Rex. Satunya itu Bakemono Noko oleh Mamoru Hosoda dan satunya The True Meaning of Smack Day by Adam Rex. Perbandingan sastra archetypal approach ya. Oke. This research is going to analyze psychological literature from archetypal approach by Carl Gustav Jung. Ini beliaunya adalah seorang dokter psikolog, tapi tertarik di dunia sastra, begitu ya. Nah, ini menganut American School. Ada banyak, ada salah ini school, harusnya U-nya 1 ini, salah ketik ya. Ada French School, ada American School, ada macam-macam ya, dari Italian, Canadian, dan kita ini masuk ke American School. The researcher interprets the Japanese author Mamoru Hosoda dengan judul Bakemono Noko, kalau diartikan itu the Boy and the Beast begitu ya, and Adam Rex with the title The True Meaning of Smack Day. Oke. Nah, jadi ada dua gitu ya. Tentang apa itu ya di sini? This research indicate how the main characters are entrapped by society and nature with their own marks and personality. Bagaimana seseorang itu karena dia memiliki banyak personalitas dan biar diakui oleh masyarakat dan sekelilingnya, lingkungannya, dia itu memasang topeng yang berbeda. Dan dia akhirnya terjebak ke topengnya sendiri. Senjata makan tuan, dia pura-pura memiliki sifat pahlawan misalkan. Nanti pahlawan itu dia pertahankan terus, akhirnya dia capek, lelah gitu ya. Akhirnya dia itu terjebak dalam sisi-sisi kegelapan psikologi. Nah, di sini masuk ke pendekatan psikologi ya dalam dunia sastra. Kalau dulu kan ada yang pernah di eksistensialisme itu fenomenologi dari sebuah fenomena, banyak yang bunuh diri, terus lahirlah atau bunuh diri karena perang dunia 2. Kalau di sini masuk ke ranah psychology of literature. Oke. Their fake personality, kembali ya, entrapped deep down on their unconsciousness. Jadi kepalsuan itu itu saya paling keinget ya, yang di Instagram atau di YouTube itu ya, selamat pagi dunia tipu-tipu lah, seperti itulah kondisinya sekarang itu. Jadi tipu-tipunya itu secara nggak sadar, dia juga nggak tahu kalau dia itu ternyata sakit jiwa gitu ya, gangguan jiwa. Yet in the end both of the protagonist character recognize their true self. Jadi ada personality development yang awalnya sifatnya seperti ini, develop menjadi seperti ini. Akhirnya dia tuh menyadari. Adanya juga yang tidak begitu. Menggunakan descriptive qualitative research, this is focused on describing the way of the main character formulate their condition by receiving another creatures as complementation of homosocial being. Jadi karena makhluk, kita sesuai dengan ajaran agama kita ya, kita makhluk sosial, jadi kita tidak bisa keluar dari trap tadi, jebakan-jebakan yang kita buat sendiri itu
kecuali dengan bantuan orang lain dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, itu seperti itu prakata dari abstrak rangkuman di awal. Nah, ini sudah tahu ya teman-teman ya. Sastra adalah cermin dari masyarakat dan masyarakat itu juga terinspirasi oleh sastra. Sastra juga bisa jadi alat negosiasi antara generasi tertentu dengan generasi tertentu. Bahkan untuk kemarin kan lingkungan itu ya, dia sebagai agen untuk perubahan lingkungan melalui sastra. Macam-macam sekali di sini sastra itu. Akan tetapi in relation with an industrial era that was referred as the fourth industrial revolution, which is automation and data exchange in manufacturing technology, blah 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 blah. The humanity about manners, hoax, hatred, and lack of respect become outstanding issue in media. Oke, di sini. Jadi ada masalah apa ini? Seperti ini tuh. Lah, due to the condition ya, kita kan di Indonesia kan terkenal masyarakatnya itu hangat, murah senyum. Pernah kok itu ada eksperimen, nggak hanya ngomong saja gitu, nggak hanya itu, ada sebuah balon, dia ada orang Indonesia makan gitu ya, sama statistik kenapa kok Indonesia ramah itu, diletuskan balonnya itu di belakangnya, harusnya kan kaget dan marah ya, orang Indonesia tetap senyum-senyum. Nah, itu dilakukan ke beberapa orang, semuanya begitu semua, ada yang dikasih air, es krimnya dikasih caos dan macam-macam. Nah, tapi kenapa kok sekarang netizen di Indonesia itu terburuk di Asia Timur dan Asia Tenggara? Timur dan Tenggara jadi satu, Indonesia itu netizen yang kurang sopan begitu. Kenapa? Due to the condition, the researcher tend to strengthen educational method with the invention of archetype approach to soften our heart using literary appreciation, Ubuntu literary works first, bagaimana dan bla bla bla. Nah, jadi ada pakai begitu, pakai sastra itu biar melembutkan hati. Caranya bagaimana? Oke. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi ya, ini biar teman-teman tahu, Carl Gustav Jung itu yang pelopornya, pioneer dari archetype ini, argues that the root of archetype is in the collective unconsciousness of mankind. Nah, the phrase collective unconsciousness refers to the experience shared by race or culture. Ya, jadi kalau teman-teman lihat basicnya, psikologi manusia itu seperti iceberg, seperti gunung es. Gunung es itu yang terlihat di permukaan, itu yang nampak, itu yang teman-teman lihat di sehari-hari. Dengan misalkan ada punya teman A gitu ya, ya psikologinya teman-teman nggak tahu, perilakunya teman-teman tahu, cuman di dalam hatinya belum tahu. Siapa yang tahu gitu ya? Dari kata-kata jadi tidak hanya itu, tidak hanya satu personality ya. Di dalam manusia itu memiliki jumlah personality yang banyak sekali, yang terbangun layaknya sebuah arc itu artinya bangunan, struktur, pondasi dan lain-lain ya. Nah, dan type itu tipe pondasi yang membentuk sebuah karakter seseorang. Nah, ya jadi itu Carl Gustav Jung seperti itu. Jadi bukan dari dirinya sendiri, karakter terbentuk tidak hanya dari diri sendiri, tapi terbentuk dari lingkungan sekitar, orang lain sekitar, sosial, masyarakat, mass media, production, news, film, novel dan lain-lain. Begitu ya, itu intinya. Some elements of collective unconsciousness develop and the next is called archetypes. Ya. Archetype generally is the idea of self-realization which can only be achieved by a balance between impulse of opposite personalities. Yeah, the Jung theory reveals the opposite personality. Each personality includes introvert and extrovert, rational and irrational, man and woman, conscious and unconscious dan lain-lain. Jadi kita tidak lepas dari yang namanya makhluk sosial yang lain, apalagi lawan jenis.
Nabi Adam, sosial pertama yang dilakukan sosialisasi dengan makhluk lain adalah dengan ibu Hawa, ya kan? Karena dia sendirian tidak bisa ini makhluk, minta sama Allah untuk diciptakan pasangan hidup, lahirlah Siti Hawa. Jadi selalu binary opposition, ya, tidak selalu tidak hitam, itu pasti ada putih, ada siang, ada malam, berdamping-dampingan begitu. Tidak selamanya itu semuanya itu rata sama begitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau lihat personality, kita langsung masuk ke personality pertama, yakni lawan dari laki-laki berarti ya perempuan, atau perempuan berarti lawannya laki-laki. Bukan lawan ya, pasangan. Gitu. Woman and man, or man and women. Oke, according to Hall and Lindsay, the basic personality is archaic, primitive, innate, unconsciousness, probably universal. Freud emphasized the origin of personality in the childhood, while Jung emphasized the origin personality in the race. Ya, jadi ada beberapa itu ya, filosof kuno gitu ya. Freud tuh Derrida, ada Kant tuh Kierkegaard, macam-macam ya. Freud ini melihat bahwa personality itu ditekankan ketika dia itu masih anak-anak, ya. Anak-anak itu memiliki insting atau memiliki personality yang dibentuk dari dalam. Jadi bertahap, dia meniru orang lain. Caranya berbicara ya apa dari orang tuanya. Terus dia itu mengambil sikap melalui respon-respon, stimulus-stimulus, akhirnya menjadi sebuah kepribadian begitu. Tapi tidak bagi Jung. Carl Gustav Jung ini, human is born with a tendency inheritance by ancestor. Tendency guide behavior and partially determines what will be realized and replied in the experience. Jadi ada unsur-unsur genetika, tendensi yang dari nenek moyang kita yang menurun ke kita. Jadi ingat ya, psikologi ini ngomongnya bukan penyakit secara fisik ya, ini ngomongan psikologi manusia ternyata bawaan, bisa terbawa sampai ke kita. Misalkan nenek moyang kita ada yang satu yang gangguan jiwa, nanti cucu-cucu kita juga nanti ada yang kena gangguan jiwa begitu. Kalau menurutnya Jung, bukan menurut saya begitu. Tapi bisa dibuktikan teman-teman ke sosial eksperimen di masyarakat gitu, yang kena penyakit gila dulu pernah nggak nenek-neneknya atau kakek-kakek buyutnya itu ada yang pernah gila nggak? Nah, itu coba dilihat. Makanya cari pasangan itu harus hati-hati, dilihat itu sampai ke atas itu, jangan sampai ada yang kena gangguan jiwa nih, menakutkan Pak Egil ya, hati-hati. Oke, begitu. So there is a collective personality and perform based on race, selectively rich and bla bla bla. Intinya begitu. Lanjut ya, according to Face, archetype is ancestor shadow of archaic which come from collective unconsciousness. Archetype is the same as complex science that are collection image and colored with a very strong feeling. The difference between complex and archetype is component of the personal unconsciousness, while archetype is general concept and emerge from the contents of the collective unconsciousness. Instinct is unconscionable physical impulse to action. Archetype is psychic partner of an instinct. Nah, ini bedanya. Ada yang namanya insting tadi, ada yang namanya archetype sendiri, ada yang namanya personal unconsciousness, ada yang personal consciousness. Nah, kalau dalam istilah, kalau mudahnya ya saya simplifikasi, manusia itu memang terdiri dari berbagai unsur yang sangat kompleks. Ya, sangat-sangat kompleks. Saya contohkan, manusia itu kan terdiri dari, kalau secara fisik ya, secara fisik kan terbuat dari tanah, ya. Tapi kalau dari psikologi, secara tidak tampak ya, secara metafisik, manusia itu terdiri dari jiwa, dan jiwa itu juga belum pasti kita tahu. Kenapa? Dalam Al-Quran kan manusia kan tercipta dari ruh ya, ditiupkan ruh ketika kita umur 3 atau 4 bulan itu. Dan ketika meninggal, ruh itu akan kembali ke sang pencipta.
Tapi kalau kita lihat dari referensi yang lain dari kepercayaan kita sebagai umat Islam, nanti kita juga diberi pertanyaan di dalam alam barzah atau alam kubur itu. Terus itu ruh siapa yang ditanya-tanya itu? Terus yang kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala siapa? Ya. Ada juga yang ketika kita hidup ini ada namanya hati kecil. Ya. Ada juga kita tuh ketika kita berbicara, atau kita makan, minum, itu kita kan tidak paham berapa kunyahan yang kita kunyah. Padahal kita itu kan sadar ketika kita makan atau kita berjalan berapa langkah yang kita gerakkan kaki kita. Nah, terus ketika kita bersin, siapa yang membuat kita bersin? Detak jantung kita, siapa yang mendetakkan mendetakkan jantung kita? Kita kan tidak sadar, padahal kita sadar. Banyak fenomena-fenomena yang belum terekam oleh kita sebagai manusia. Nah, atas izin Allah, kekuasaan Allah, kita tidak tahu apa-apa atas diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, hanya Allah yang menggerakkan kita untuk berbuat baik. Ketika kita berbuat jahat, itu atas kehendak kita sendiri, bukan kehendak Allah. Bagaimana Pak? Kok bisa begitu? Kita lanjut. Kalau dibicarakan panjang lebar, tapi sangat logik. Nanti kalau kita mendalami psikologi, kata-kata Allah dalam Al-Quran seperti itu, dalam ajaran Nabi Muhammad terkait akidah dan akhlak manusia, itu sangat logik. Sungguh mulia dan sungguh cerdas Nabi Muhammad itu, sampai sedetail memasang sandal, melangkahkan kaki itu ada doanya, ada tata keramanya dari kanan ke kiri, ketika mandi semuanya. Nah, ini semuanya kalau menurut psikologi tidak akan mungkin orang itu ada, kecuali orang-orang itu memang benar-benar Rasulullah pilihan, memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa seperti itu. Kalau segi psikologi panjang lebar di sini sudah 17 menit ini ya teman-teman, kalau ngomong ngalor ngidul enggak ada jelondrongnya. Oke, kita masuk ke archetype lagi. Insting itu temannya, partnernya archetype gitu ya. Unconsciously tidak sadar contribute making personality, akhirnya membuat sebuah personality. Archetype itself cannot appear alone, but it appears in several form. Ya, jadi tidak bisa muncul sendiri, tapi banyak yang mendukung bentuk-bentuknya. Most appear in the form of dreams, ada yang dari mimpi, ada yang fantasi, ada yang delusi, ya keinginan kita yang terpendam, akhirnya kita akan membentuk sebuah personality begitu. During the middle of his life, Jung experience a lot of dreams and fantasy archetype. Then he began to understand that shadow of the dreams and fantasy form are archetypes. Ya, jadi dari shadow, dari fantasi kita itu ternyata membentuk sebuah kepribadian yang lain gitu. Archetype have biological basic. Actually it is formed by experience of human ancestor, bla bla bla, yang sama tadi. There are major types of archetype. Ada beberapa archetype yang menjadi keutamaan basic ya. Ada ribuan personality, tapi kita ngomong basic dulu. The first, the self. Ya, ini di sini. Harus dalam karya sastra juga nanti kita harus mengulik, melihat dengan jeli. The self itu yang seperti apa sih? Nah, the self menurutnya Jung itu ya, believe that everyone has a tendency to move toward change. Seseorang itu memiliki tendensi untuk perubahan, ya. Perfection ke apa? Ya, perfect itu apa? Kesempurnaan. Sulit ya. And completeness inherited. He calls this innate disposition as self. Jadi ini beliaunya mengatakan kalau ini tuh yang dikatakan self, penggerak perubahan-perubahan, keinginan untuk berubah itu dikatakan self. An archetype, the self is symbolized as someone's idea of perfection, wholeness and completeness. Jadi gambaran kita terkait diri kita yang atau orang lain atau sesuatu yang kita anggap jadi sebuah pahlawan, misalkan nanti saya bisa jadi seorang ayah nih,
ayah yang seperti ayah saya ketika membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Itu kan the idea of perfection, ya, wholeness and completeness. Di situ kalau sudah selesai ya sudah gitu. Nah, itu namanya the self gitu ya. Nanti kita di situ, sekarang belum. Nah, atau kalau teman-teman tapi ini yang ya, misalkan desire ya, ini yang baik. Adanya juga yang tidak baik. Nanti ketika saya besar, saya mau memiliki banyak kekuasaan untuk menindas orang-orang, karena dulu saya kecilnya ditindas. Sekarang saya sudah besar, jadi pemimpin, jadi pejabat, saya mau menindas orang-orang. Nah, misalkan begitu. Nah, macam-macam ya. Self-nya orang itu macam-macam. Sudah ya. The self is the archetype of many archetypes because it's interesting archetype other types and uniting all the in a self-realization. As with the other archetypes, this archetype has a component awareness and personal bla bla bla. Intinya seperti itulah. Yang kedua, second, shadow. Shadow is darkness archetype and repression shown and recognize qualities and try to hide from ourselves and others. Nah, misalkan masa kecil kita ditinggal misalkan ada seorang anak ya, ditinggal kedua orang tuanya bercerai. Nah, pengalaman masa lalu ya, itu menjadikan kita itu memiliki shadow ini. Kok bisa seperti ini? Anak yang ditinggal orang tua pasti ketika melihat orang lain dengan memiliki keluarga yang harmonis, ya ini kompleks ketika ada orang bercerai, itu keluarga bercerai itu kompleksnya di sini. Seorang anak ketika melihat orang tuanya bercerai, ya, berpisah, terus melihat ketika dia proses tumbuh dewasa itu melihat orang lain itu kok harmonis, di situ akan muncul rasa iri, ya, rasa iri. Saya kok nggak begini, orang itu kok begitu, ya, itu normal. Itu salahnya siapa ya? Salahnya tadi itu orang tua yang bercerai. Kenapa kok bercerai? Begitu. Dampaknya anaknya. Nah, akhirnya apa? Dia personalitinya ini, dia itu akan menjadi karena iri. Kalau nggak ditangani nih ya, kalau nggak ditangani oleh psikolog tertentu, anak ini akan mengalami trauma masa kecil. Dia tidak banyak akibat. Dia tidak akan, kalau umumnya manusia kan bersosialisasi begitu ya, terus dengan lawan jenis nanti itu akan menikah, terus caranya menghadapi orang lain itu seperti inilah. Kalau orang ini hidup dengan asupan yang tidak pas, asupan gizi orang tuanya tidak ada, anak ini akan menyimpan dendam itu sampai besar. Rasa iri itu akan semakin besar, tidak semakin mengecil ya, semakin terpendam, semakin dalam, semakin unconsciousness, tidak sadar, semakin itu menjadi besar, menjadi ilham dia itu bertindak. Lahirnya seorang psikopat misalkan gitu, atau pembunuh, itu dari sini. Karena buat apa dirinya hidup? Dari awal saya sudah bukan siapa-siapa, orang tua saya juga hidup dengan kekerasan. Jadi dia itu akan menjadi apa istilahnya itu ya, secara unconsciousness membentuk sebuah kepribadian yang jelek. Nah, desire tadi itu, yang keinginan yang jelek tadi itu seperti jadi pejabat, terus saya akan memonopoli masyarakat, anak warga kecil, terus dendam-dendam yang tidak terselesaikan itu, dendam-dendam yang tidak terselesaikan akan menciptakan sebuah shadow atau kegelapan dalam diri seseorang. Nah, itu namanya shadow. Masih ada banyak ya, karena sudah 30 menit di sini. Mungkin sudah sekian di sini. Kita fokus hanya masuk ke self dulu sama shadow ya. Minggu depan kita lanjutkan perkuliahan yang lain. Untuk sekarang kita akhiri. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.